Komunitas ini diinisiasi oleh Yayasan PKPA untuk meningkatkan kapasitas anak-anak terkait pengetahuan hak-hak mereka yang ada di dunia digital. Antara 13 sampai 18 tahun itu 99% mereka itu sudah menggunakan internet. HediPro sendiri tuh hadir untuk mengedukasi para anak-anak di luar sana bahwasanya data pribadi itu sangat penting. Pengguna itulah yang secara nggak sadar kadang dia yang memproduksi konten-konten yang tidak baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Dea sebagai host dalam podcast kali ini. Nah, dalam rangka Hari Anak Nasional 2023, kali ini kita akan membawakan podcast berjudul Peran Sektor IT dalam Perlindungan Anak di Ranah Online. Hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani sama narasumber kita, Kak Clara dari HediPro. Halo Kak Clara. Halo Kak Dea. Kenalin ya guys, nama aku Clara Wiria. Aku perwakilan anak dari HediPro. Nah, nggak hanya itu, kita juga kedatangan narasumber yang spesial, Pak Deman dari APJI. Halo Pak. Halo Kak Dea, perkenalkan saya Deman mewakili Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI. Nah, kalau boleh tahu Pak, APJI itu berperan dalam bidang apa ya? Oh ya, terima kasih Kak Dea. Jadi APJI itu merupakan asosiasi atau perkumpulan dari operator penyelenggara jasa internet Indonesia atau ISP ya, Internet Service Provider. Jadi kalau kita mengakses internet itu, kita butuh namanya provider ya, atau penyedia jasanya. Nah itu kan banyak ya, udah pasti tahu lah ya. Nah semua operator-operator itu bergabung membentuk suatu asosiasi, itu namanya APJI. Tapi I-nya 2 ya. APJI. Iya, dua. APJI. Oke Pak. Berarti itu tujuannya adalah memperkenalkan dunia internet kepada masyarakat gitu Pak? Iya, itu satu di antara tujuannya ya, memperkenalkan internet kepada masyarakat. Kemudian ya kita memang untuk menyediakan layanan internet tersebut, memperluas coverage atau cakupan layanan sehingga internet ini bisa diakses target nanti seluruh masyarakat ya, nggak ada tanpa kecuali karena eranya sudah seperti itu. Baik, keren banget ya Pak. Iya. Ternyata keren banget kita kedatangan narasumber yang kece gini. Lalu selanjutnya untuk Kak Clara nih, kan Kak Clara dari HediPro. Bisa nggak Kak jelasin sedikit HediPro itu apa? Bisa dong Kak. Untuk teman-teman nih, aku mau jelasin sedikit nih terkait apa itu HediPro. Nah, jadi HediPro itu sendiri Kak adalah suatu komunitas yang memiliki panjangan Hero of Digital Protection. Nah, jadi komunitas ini diinisiasi oleh Yayasan PKPA untuk meningkatkan kapasitas anak-anak terkait pengetahuan hak-hak mereka yang ada di dunia digital. Kemudian meningkatkan pemahaman terkait isu perlindungan diri untuk menjauhkan diri dari kekerasan-kekerasan yang ada di dunia digital, Kak. Oh, berarti HediPro ini fokus pada perlindungan anak di media online ya Kak? Nah, iya, benar sekali. Nggak hanya perlindungan anak, namun hak-hak anak apa aja yang harus mereka tahu jika bermain di dunia digital, begitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Kak, Pak, untuk Bapak sendiri, data ataupun jumlah anak yang menggunakan internet di Indonesia itu sudah berapa ya Pak? Oh iya, terima kasih Kak Dia. Ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ya karena udah diundang di podcast ini. Saya sangat senang ya karena dengan adanya undangan ini kita bisa memberikan edukasi yang baik nantinya khususnya kepada pengguna internet dan terlebih lagi yang spesial itu sebenarnya anak-anak ya. Makanya ada Hari Anak Nasional gitu kan. Anak-anak ada Hari Anak Nasional. Nah, data pengguna internet saat ini berdasarkan data APJI terakhir itu 77% dari penduduk Indonesia atau sekitar 210 juta. Itu pengguna internet secara umum atau keseluruhan ya. Nah, sementara untuk anak sendiri itu sekitar 22% di antara data tadi itu penggunanya adalah anak. Dan untuk segmen usia antara 13 sampai 18 tahun itu 99% mereka itu sudah menggunakan internet. Jadi hampir semua untuk usia 13 sampai 19 tahun itu menggunakan internet ya. Itu datanya. Hampir semua ya Pak? Hampir semua sudah. Nah, kalau untuk sumutnya sendiri nih Pak?
Kalau untuk Sumut kebetulan kami belum ada datanya ya, karena itu data nasional termasuk Sumut sebenarnya. Jadi bisa kita ambil rata-rata ya tidak jauh berbeda saya rasa ya, bersekitar 95 sampai 99% untuk anak usia dari 13 sampai 19. Tapi kalau untuk anak usia dari 5 sampai 13 tahun itu baru sekitar 60% pengakses internetnya. Begitu. Lumayan banyak, Pak. Iya, banyak. Iya. Nah, kita lempar ke Kak Clara. Menurut Kakak nih, gimana sih Kak sebagai anak itu melihat fenomena internet yang banyak banget nih digunain sama anak-anak itu, Kak? Gimana, Kak? Nah, makasih ya Kak Dea atas pertanyaannya. Untuk itu sendiri, kita juga semua udah tahu ya Pak, terkait dunia internet. Bahkan ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dan untuk Clara sendiri, sisi positifnya sangat banyak. Banyak sekali yang Clara dapetin dari dunia internet. Komunikasi juga makin mudah. Clara yang dengan keluarga yang jauhan juga komunikasinya makin lancar. Kemudian dengan teman-teman luar organisasi, luar kota juga semakin enak komunikasinya karena gampang ya Kak diakses. Kemudian dalam mengakses pelajaran juga terbantu sekali Kak. Banyak sekali sekarang bimbel online yang udah sangat-sangat membantu dalam mata pelajaran kita sehari-hari. Namun terlepas dari sisi positifnya, ada beberapa sisi negatif yang sering sekali Clara temui dan teman-teman Clara temui. Kami juga sering sharing-sharing Kak terkait kejahatan-kejahatan apa aja yang udah ditemuin oleh anak-anak yang ada di Indonesia. Karena juga kita tahu ya Pak, seperti Bapak bilang tadi, pengakses internet itu gak hanya dari kalangan dewasa, namun ada kalangan anak-anak. Dan bahkan orang tua sekarang untuk biar anaknya diem nih Kak, biar anaknya diem dikasih HP tuh, dikasih HP, ditontonin YouTube, sementara banyak sekali iklan-iklan sekarang yang keluar tanpa sengaja itu yang seharusnya nggak dilihat oleh anak-anak begitu Kak. Nah kemudian dalam Clara mengakses pelajaran juga sering sekali ada beberapa iklan-iklan yang mungkin Clara temuin itu kurang pantas untuk diperlihatkan kepada anak usia sekitar Clara Kak. Kemudian juga ada beberapa kejahatan-kejahatan online nih Kak yang sering terjadi di kalangan remaja dan anak-anak juga terjadi ya Kak, juga menjadi korban dari kejahatan online tersebut. Dimulai dari grooming, kemudian sexting, dan video call seks itu juga banyak Kak, dan terlebih pornografi. Kemudian juga ada kasus penjualan anak ya Kak di media sosial sekarang, kita juga udah tahu ya Kak ya. Dan itu Clara juga sangat-sangat kaget ya, khususnya kaget, kemudian sangat-sangat simpati pada anak-anak yang mestinya mereka hidup senang, mereka hidup bergembira, namun terkena kejahatan dan menjadi korban dari kejahatan itu gitu. Berarti memang media sosial ini punya dua sisi ya Kak? Iya. Ada sisi positif dan negatifnya begitu. Lalu Pak, untuk tingkat literasi digital pada anak itu sudah sampai mana ya Pak? Oh iya Kak Dea, terima kasih. Jadi tingkat literasi digital yang ada datanya itu dari Kominfo terakhir itu 3,54. Indeksnya 3,54 dari skala 1 sampai 5. Artinya kalau 3 itu cukup ya, 4 itu baik dan 5 itu sangat baik. 3,54 itu ya cukup-cukupan tapi hampir baik menuju baik ya. Artinya apa? Artinya tingkat pemahaman kita sebenarnya masih butuh para pengguna internet ini ya. Apalagi anak-anak ya, tingkat kepemahaman, kemudian tingkat etika dan sikap-sikap di penggunaan internet itu masih perlu ditingkatkan. Itu artinya untuk indeks literasi digital tadi ya. Seperti ya Pak. Nah lalu Kak Clara sendiri nih, mungkin bisa nih Kak, kan sebagai Head Pro tadi kan udah sering bahas tentang sosial media, bagaimana kejahatannya gitu kan Kak. Mungkin bisa nih Kak sebutin bentuk-bentuk kejahatan ataupun resiko ketika anak itu sedang bersosial media. Nah, pertama untuk kejahatannya dulu ya Kak. Clara bakal bahas nih terkait kejahatan yang udah Clara temuin di media sosial ataupun dunia digital. Nah, terkhusus kayak usia kita nih Kak, usia remaja, anak gitu kan. Banyak sekarang mengakses di digital dan banyak sekali Clara temuin nih korban mungkin bagi mereka itu hal yang wajar, hal yang biasa, namun tanpa mereka sadari itu salah satu bentuk kejahatan. Seperti bullying Kak, mungkin udah nggak asing ya di telinga kita semua bahwa bullying itu sangat sering terjadi di kalangan anak remaja. Bahkan main game juga Nah, kan Kak? bener Kak, bahkan sampai yang berkata kasar dan sebagainya begitu. Nah, pertama bullying, yang kedua juga ada pacaran anak Kak, seperti sexting, Iya. grooming online, yang kemudian terjadi eksploitasi seksual anak online. Dari yang awalnya cuma sekedar chattingan, kemudian VCS Kak, lalu
itu dijadikan salah satu ancaman bagi anak dari si pelaku ini untuk disebarluaskan. Nah, jadi maka dari itu banyak sekali anak-anak yang menjadi korban dari eksploitasi seksual online begitu, Kak. Kemudian juga ada penyebaran berita hoax, Kak. Itu juga sangat sering terjadi. Dan juga ada kasus pornografi anak, Kak. Itu juga sangat-sangat sering ya, Kak. Anak yang mengakses atau bahkan anak yang menjadi korban objek dari pornografi itu. Kemudian untuk resikonya kita juga udah tahu ya, Kak, banyak sekali resiko-resiko yang bakal terjadi jika kita berani mengakses dunia internet makin dalam gitu. Makin kita dalami, makin banyak resiko yang bakal kita dapati. Dari dimulai yang awalnya cuma sekedar kita niatnya baik nih untuk searching doang, searching pelajaran ya, Pak ya, searching pelajaran, tapi malah yang muncul tuh hal-hal yang nggak perlu kita lihat begitu. Kemudian dari berita-berita hoax tuh, Kak, awalnya kita karena penasaran kita pencet linknya, kita pencet masukkan data dirinya, dan bahkan itu bisa menjadi peluang bagi mereka untuk meretas data pribadi kita. Kemudian juga resiko-resiko anak-anak yang mungkin masih dini banget ya usianya, mereka juga kesehatannya terganggu, apalagi yang para pengguna internet nih yang bermain game, Kak, bahkan gara-gara game sampai lupa istirahat. Pasti juga kan nggak seringan ketemu kayak gitu, sampai lupa istirahat, lupa belajar, dan sampai dimarahin orang tuanya, atau bahkan sampai yang kena gangguan mental dikarenakan terus-menerus main game online begitu. Bahkan pernah dengar sih, Kak, ada akun yang hilang karena phishing ya kan, Kak? Nah, iya, Kak, itu juga retasan data pribadi ya, Kak. Jadi mereka tuh mungkin merasa bahwa data pribadi mereka itu nggak terlalu penting bagi mereka, Kak. Padahal itu sangat-sangat penting, Kak. Apalagi kayak nick ya, Kak, nick, tanggal lahir, tempat tinggal, nama asli, profil anak lah intinya. Itu sangat-sangat penting ya, Kak, sebenarnya bagi kita semua untuk dilindungi. Maka dari itu Heidi Pro sendiri tuh hadir untuk mengedukasi para anak-anak di luar sana bahwasanya data pribadi itu sangat penting, dan banyak sekali hak-hak mereka yang mereka mungkin nggak tahu ya, mereka nggak sadari itu perlu dijaga, Kak. Dan juga mereka juga harus tahu nih terkait apa-apa aja kejahatan online yang harus dihindari begitu. Keren banget ya Heidi Pro ini. Wah, begitu ya. Lalu untuk Bapak sendiri nih, Pak, kira-kira program ABJI itu sudah ada nggak, Pak, yang tentang perlindungan anak gitu? Oke. Perlindungan anak. Untuk program AJI yang sudah dilakukan ya, sudah kami lakukan untuk perlindungan anak ini adalah dengan menggandeng komunitas guru. Jadi kita dengan komunitas guru itu mensosialisasikan dan bahkan membuat buku panduan untuk pencegahan dan penanganan cyberbullying, ya, cyberbullying itu ya, perundungan ya terhadap anak. Jadi yang sudah dilakukan itu satu di antaranya. Dan untuk yang lain atau mungkin sekarang kan itu ada kaitan dengan pemerintah juga ya. Kalau ABJI kan untuk terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu ada namanya trust positif, yaitu situs apa-apa saja yang boleh diakses dan tidak boleh diakses di Indonesia itu sudah diterapkan ya. Dan satu lagi yang perlu sebenarnya juga dari pengguna. Makanya nanti mungkin kalau ada sesi khusus yang itu saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana sebenarnya posisi internet, kemudian posisi provider dan posisi lainnya, sehingga kita bisa lebih jelas untuk melihat bagaimana masalah dan kemudian untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang terkait dengan perlindungan terhadap anak ini. Gitu, Kak Dia. Lalu, Pak, ABJI sendiri dan juga sektor IT lainnya mungkin ada nggak, Pak, memiliki kebijakan yang mempertimbangkan hak anak? Oke, untuk kebijakannya itu memang secara umum kita ya patokannya satu ya terhadap pemerintah ya, terhadap pemerintah itu. Jadi kalau secara pribadi juga saya ya sangat miris tentunya untuk melihat keadaan yang menimpa seperti itu ya, kondisi sekarang ya. Apalagi ini anak ini kan masa depan kita ya, masa depan kita bersama tentunya harus dilindungi. Untuk kebijakan-kebijakannya itu tentunya sudah ada ditetapkan oleh pemerintah seperti tadi yang internet trust positif. Kemudian yang tadi kita menggandeng, karena perannya tidak bisa dari operator saja, tentunya yang lebih dekat itu kan ke orang tua ya. Dan orang tua ini dalam artian bukan hanya orang tua yang melahirkan kita, tapi seperti guru, orang yang lebih tua dari anak, orang yang lebih senior lah yang bisa mengayomi anak tadi, seperti itu. Kita programnya seperti itu pendekatannya. Nah, lalu, Pak, seharusnya perusahaan telekomunikasi dan juga internet itu untuk berperan aktif dalam perlindungan anak itu harus bagaimana, Pak? Oke, nah ini sepertinya ini masuk ke intinya ya kalau dari kami sebagai operator penyedia jasa layanan internet.
Jadi ini ada punya waktu sedikit ya Kak Clara ya, Kak Dea ya. Mungkin ini sejarah singkat tentang internet. Saya perlu sampaikan juga supaya kita bisa lebih melihatnya lebih terang gitu ya. Jadi kalau dulu sebenarnya internet ini tujuannya benar-benar positif, bagus banget. Dan itu bahkan dulu pencetusnya mungkin kalau pernah belajar ya, eh, itu dari Department of Defense ya, dari Amerika Serikat, itu Kementerian Pertahanan Amerika. Jadi internet itu awalnya menghubungkan komputer-komputer di Department of Defense. Jadi tujuan untuk pertahanan, keamanan gitu tujuannya. Tapi setelah berkembang, setelah mencapai seluruh dunia, malah kok jadi bisa sebaliknya gitu. Malah ada internet malah nggak aman gitu ya. Malah ada kejahatan cyber seperti itu yang sekarang makin berkembang. Nah, posisi penyelenggara jasa internet atau operator ya, operator internet itu bisa dibilang adalah penyedia jaringan. Ya, kalau internet itu kan internet ya, net itu networking atau jaringan, dan inter itu artinya yang di luar. Jadi kalau networking itu ada dua ya, ada internet itu publik keseluruhan, ada lagi intranet itu lokal saja. Umpamanya di sini ada jaringan lokal itu namanya intranet. Kalau namanya internet itu artinya global, koneksi secara global. Nah, provider tadi atau penyedia jasa internet itu menyediakan jalannya. Kita boleh analogikan seperti itu. Jadi kalau jalan raya itu dibangun, itu yang bangun adalah ISP tadi, ISP atau penyedia jasa internet yang berkumpul di asosiasi namanya ABJI. Nah, itu. Nah, kemudian di sini yang tidak kalah pentingnya ya, setelah operator menyediakan jalannya, apa yang lewat gitu, muatannya. Nah, itu konten. Nah, yang berbahaya sebenarnya adalah bukan jalannya gitu, karena jalan itu kan adalah akses atau cara kita untuk mencapai sesuatu. Tujuan kita baik atau tidak, yang penting ada jalan kan gitu. Tergantung kontennya, isinya. Nah, ini yang semakin miris saya lihat yang perlu kita dalami lagi ya, konten. Konten itu sendiri berasal dari dua kalau menurut saya. Yang pertama memang dari pebisnis. Contoh YouTube gitu ya. YouTube menyediakan konten. Ya iya, memang dia bisnis kan, seperti tadi. Yang kedua dari user atau pengguna kita sendiri. Seperti mungkin Kak Clara tadi ya. Kak Clara mungkin punya Instagram. Kak Clara kan menghasilkan konten gitu ya. Kontennya baik atau tidak kan itu bersumber dari Kak Clara. Kemudian yang menonton nanti umpamanya Kak Dea atau saya yang menonton. Nah, saya mau nggak menonton konten yang baik atau tidak baik tadi. Itu balik lagi. Jadi ada tiga yang berperan. Yang pertama ISP atau penyedia jasa internet. Itu saya gambarkan sebagai jalan tadi. Kemudian konten atau muatannya itulah yang berbahaya ya, di situ yang sebenarnya bisa kita pilih. Dan yang terakhir adalah user tadi. User tadi mau nggak mau atau pengguna itulah yang secara nggak sadar kadang dia yang memproduksi konten-konten yang tidak baik itu. Nah, sebatas mana operator itu bisa membantu pencegahan ini ya, seperti tadi kita bisa batasi akses menuju kemana itu memang bisa ya. Jadi kalau di internet itu kan saya mau kemana itu ketahuan. Ya, saya mau kemana, saya dari Medan ini mau ke Google atau mau ke Yahoo, kan ketahuan tujuannya. Nah, tapi kan pengguna nggak seperti itu, pengguna yang dalam tanda kutip jahat mungkin gitu ya. Dia mengelabuinya dengan cara seperti apa? Dia seolah-olah mau ke Google dulu, tapi nanti belok ke yang lain, ke yang nggak bagus contohnya. Jadi banyak. Jadi akhirnya untuk perlindungan anak, saya rasa program-program yang seperti ini perlu ditingkatkan ya. Makanya saya senang sekali tadi bisa diundang seperti ini, kalau bisa digalakkan lagi peran serta kita semua sebagai ya pengguna itu sangat sangat penting, bagaimana menyadarkan para pengguna yang lain itu untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang bagus. Mungkin itu dulu. Sudah terlalu panjang ya. Tadi dapat disimpulkan Iya. tadi itu internet itu sebenarnya baik kan Pak? Baik. Iya, tujuan awalnya baik. Cuman memang penggunanya sendiri Iya, yang akhirnya seperti itu. Dan satu lagi ya, kalau di dunia offline ini kan kita punya batasan. Artinya kalau ke jalan itu kan ya kita kan nggak bisa sepanjang waktu gitu ya. Nah, kalau internet ini jalannya itu yang sudah terbentuk tuh 24 jam gitu. Dan kita begitu kita koneksi di internet, artinya kita sudah membuka diri untuk dikenali orang sampai seluruh penjuru dunia. Seperti tadi yang sampaikan Kak Clara. Jika ada anak yang chatting gitu, bukan hanya chatting dengan sesama warga Indonesia, mungkin dia bisa sampai Luar negeri, Eropa, iya, Zimbabwe mungkin. Kita nggak tahu tuh Nggak asal dari tahu. mana aja ya, Iya, seperti itu. Dan ketika itu di blocking, ya saya rasa udah banyak yang tahu juga lah. Anak-anak sekarang mungkin juga sudah tahu bagaimana cara membukanya ya. Nah, itu akan berkembang terus. Jadi kalau tidak balik ke penggunanya lagi, kesadaran yang ada di pengguna, makanya dunia internet itu akan semakin rusak, semakin berbahaya kalau penggunanya sendiri yang tidak sadar, seperti itu. Betul Pak. Nah lalu Pak, untuk kendala dan hambatannya ketika berperan itu bagaimana Pak?
untuk album Iya, sendiri? kendalanya ya dalam menyikapi hal ini sebenarnya yang seperti saya jelaskan tadi bahwasanya di situ ada user atau pengguna dan juga konten. Nah, itu yang kita tidak bisa kendalikan terus terang. Ya seperti tadi kalau kita menyiapkan jalan, kemudian yang lewat itu apa? Nah, terkadang yang lewat itu apa kita lihat bagus, tapi dia terselubung ya di dalamnya lagi. Yang nggak bagusnya itu di dalam lagi. Jadi Terselip ya Pak ya, iya, minim kali itu bisa makin ya. makin canggih juga kejahatan cyber itu. Dan seperti data terakhir itu dari BSSN itu ya, serangan cyber ke Indonesia itu 1 miliar ya tahun lalu. Itu yang ketahuan gitu, belum lagi yang tidak ketahuan, belum lagi yang social engineering. Ah, ini lebih ini lagi, apalagi anak-anak di masa usia yang menuju apa ya, belum dewasa kan, masih proses menuju dewasa, masa pubertas, emosinya belum stabil. Nah, itu gampang sekali terpengaruh oleh Penasaran teknik. gitu ya, Pak. Iya, penasaran kan, cyberbullying tadi kan, bukan cyberbullying, mohon maaf, apa namanya, social engineering ya. Jangankan anak-anak atau remaja, orang dewasa juga banyak yang tabungannya habis, terkuras kena kejahatan seperti itu. Apalagi anak-anaknya masih dalam masa labil. Nah, itu dia. Kak Baik, Dea. Pak. Nah, untuk Kak Clara, ada nggak Kak masukan ataupun harapan untuk Abji dalam menyesuaikan programnya ke depannya? Nah, sebenarnya kalau terkait harapan nih banyak banget ya Kak, nggak hanya untuk Aji, namun untuk pemerintah dan bahkan masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Nah, tadi Bapak bilang juga Iya. banyak sekali program-program yang udah dijalankan dan udah dibentuk oleh Abji sendiri, dan bahkan hal tersulit pun diakui oleh Abji sendiri bahwa pengguna user itu yang membuat konten atau menciptakan konten itu yang bikin susah dikendalikan Iya, begitu. betul. Nah, itu juga ya Pak yang menjadi catatan bagi kami semua Iya, gitu kan kita Pak. bersama ya. Nah, catatan bagi kita bersama bahwasanya kita sama-sama harusnya sadar untuk meningkatkan bahwa kita makin bijak nih dalam mengakses dunia internet begitu Kak. Namun kalau harapan tersendiri untuk Clara dan anak-anak lain mungkin Pak, untuk sektor-sektor perusahaan yang bergerak di bidang internet ini Pak, kami memohon juga untuk semakin menegaskan atau memperketat aturan-aturan yang ada di dunia internet Pak, khususnya bagi anak-anak nih yang mengakses internet gitu Pak. Iya. Karena kita nggak tahu ya Pak ya, siapa aja yang mengakses internet sekarang, kemudian apa aja yang mereka buka, dan lalu apa aja yang bakal muncul nih di dunia internet saat mereka mengaksesnya begitu Pak. Betul. Dan ketika nih Pak, banyak juga tadi Bapak bilang nih ada literasi digital. Iya. Nah, ada beberapa aplikasi Pak penyedia layanan literasi digital, di dalamnya Pak mungkin seperti tadi Pak bilang bahwasanya awalnya itu baik Pak. Baik, Nah, bagus. awalnya baik, namun kita nggak sadar bahwa di dalamnya itu ada bocor halus Iya, nih. Bocor betul. halus itu yang mengakibatkan adanya kejahatan di dunia digital begitu. Ada beberapa Pak, ada beberapa layanan yang mungkin beberapa layanan yang isinya tuh Pak awalnya memang literasi digital, namun di dalamnya ada beberapa konten-konten atau penulis nih yang menuliskan cerita yang mungkin kita bisa bilang nggak layak untuk dibaca oleh anak Pak. Nah, itu kira-kira Clara mau nanya sendiri nih untuk Bapak nih. Kira-kira ada nggak sih Pak kebijakan dalam itu bisa lolos nggak nih? Bisa lolos dalam lolos penulisnya ini bisa lolos untuk disebarluaskan ceritanya gitu Pak. Kira-kira ada Pak? Oke. Balik lagi tadi Kak Clara ya. Kalau dari sisi operatornya atau ISP-nya dia tidak bisa sampai ke konten. Artinya Menyediakan iya, uangnya aja ya Pak. memantau sampai ke konten itu tidak bisa, karena kan tadinya seperti tadi saya sampaikan tuh jalannya ya. Jadi biar clear dulu nih jalannya. Tapi kan secara pribadi saya dan saya yakin lah semua orang tua juga itu sangat sadar bahwasanya untuk penggunaan internet bagi anak dan remaja itu memang harus dipantau dan dipastikan itu bersih dan aman. Seperti itu. Mungkin berarti itu menjadi catatan ya Pak untuk kita semua, Iya. bahwasanya untuk kedepannya memperbaiki sama-sama Betul. jalannya kita di dunia Iya, internet, karena komunitas juga, lah yang bisa itu ya benar Pak, membantu ya. karena juga sekarang penggunanya nggak hanya dari orang dewasa, namun anak-anak juga sering mengaksesnya begitu. Mungkin itu salah satu poin yang perlu kita perhatikan ke depannya. Kemudian juga ada poin penting, yaitu ketika kita ada nih Pak satu media platform yang dimana mereka emang membatasi dengan cara ini kontennya sensitif gitu. Oke. Namun ada beberapa pihak anak-anak mungkin karena rasa penasarannya lagi bergejolak tinggi nih, Tetap juga. malah makin dipencet ini Pak. Iya, makin dilarang makin dikerjakan. Iya. Kiranya apa nih ya makin Iya. penasaran gitu kan. Mungkin itu juga jadi salah satu catatan ya Pak bagi kita. Iya, Kira-kira nih ke betul. depannya nih gimana ya caranya biar mereka tuh tetap nggak bisa mengaksesnya gitu. Karena juga dari pihak medianya juga udah melarang nih. Namun emang anaknya sendiri nih, penggunanya sendiri. Namun
Mungkin Clara harapan ke depannya ada kebijakan tentang aturan Iya. batasan umur ya Pak ke depannya begitu. Nah, kalau misalnya harapan ya Kak, harapan untuk kita semua nih, kita makin bijak dalam mengakses internet, kemudian kita makin bijak nih mengelola apa aja yang bisa kita sebar dan apa yang nggak bisa kita sebar, kemudian apa aja bisa kita lihat dan apa yang nggak bisa kita lihat. Tadi kayak Bapak bilang, sebagai pihak yang menyediakan, namun belum mampu untuk mengontrol sampai ke apa yang mereka bagikan gitu. Maka dari itu menjadi PR untuk kita semua, nggak hanya dari pihak AFG, namun untuk kita semua para pengguna internet gitu Kak. Baik. Kak Clara tadi sudah bilang harapannya nih untuk anak-anak pengguna internet. Nah, untuk Bapak sendiri kira-kira harapannya untuk anak pengguna internet itu gimana, Pak? Iya, kalau anak itu kan sebenarnya dia ya belum paham benar kan ya. Jadi yang kita harapkan sebenarnya dari ya orang tua tadi. Orang tua tadi bukan hanya, kalau menurut saya bukan hanya orang yang melahirkan dia gitu ya, tapi ya tadi seperti yang lebih tua lah, abangnya atau mungkin guru, dan seperti kita bisa termasuk orang tua juga bagi anak yang di bawah kita ya umurnya seperti itu. Kak Clara mungkin bisa menasihati juga, dan perlunya penyadaran bahwasannya penggunaan internet itu ya bisa dibilang kalau untuk anak itu berbahaya lah, bisa dibilang gitu ya, sampai dia benar-benar memahami. Nah makanya tugas dari orang tua itu memang harus diperketat lagi. Dan untuk kalau dari sisi pembuat konten kita sebenarnya ya agak sulit juga ya untuk menjangkau, Karena nanti kalau dilarang, ini hak kami dong, ini betul, akun kami begitu iya. katanya. Dan seperti tadi bisa kucing-kucingan terus gitu sampai akhirnya ya kita sendiri yang sekarang balik ke seperti gini. Kalau saya ya pribadi gitu ya, mungkin sama lah yang dengan yang lain juga gitu. Tapi ini karena saya yang tahu, saya contohkan. Saya kalau di sini dikasih air putih, kemudian kasih tua, ya contohnya gitu. Saya kan otomatis minum air putih gitu, karena saya dengan kesadaran sendiri tua itu nggak bagus gitu untuk kesehatan untuk segala macam. Nah, tugas kita sampai ke sana, dan tantangannya memang sangat berat tuh karena anak-anak itu dalam masa yang menuju dewasa, menuju pemahaman itu. Itulah pentingnya kita mengawal dengan kegiatan-kegiatan yang tadi, seperti yang tadi saya kalau boleh tadi ngacungkan 2 jempol tadi Kak Clara ya, yang sudah dilakukan selama ini untuk edukasi, untuk pemahaman itu, sehingga akhirnya apapun yang ada di internet itu kalau orangnya memang nggak niat, nggak mau lagi, nah dan dia dengan sadar sendiri kalau ada bujuk rayu yang ini, ada hal-hal yang istilahnya too good to be true, itu istilahnya ya terlalu manis, terlalu baik, terlalu mudah kita dapat, itu yang ini nggak benar gitu. Pasti ada sesuatu, ada udang di balik batunya gitu kan. Nah, dengan sampai pemahaman seperti itulah akhirnya yang itu saya yakin akan mati sendiri dia. Akibatnya kan ibaratnya kalau di sini orang udah pada minum air putih semua, yang jual tua itu nggak ada yang ini lagi kan, contohnya seperti itu. Berarti Pak, mungkin jadi PR juga nih buat kita untuk sama-sama nih mengedukasi. Mungkin banyak nih ya anak di luar sana yang belum tahu benar nih terkait apa aja yang bisa mereka lakukan di dunia digital. Betul. Jadi untuk PR kita semua, bahwasanya kita harus sama-sama nih Kak untuk mengedukasi anak-anak di luar sana agar lebih paham terkait hak-hak mereka di dunia digital begitu. Iya. Nah benar, nggak hanya anak aja nih yang berperan supaya bisa aman berinternet, tapi juga pendamping, orang tua, orang dewasa itu juga sangat penting begitu. Betul, setuju. Nah mungkin itu aja nih yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ya, dari LG dan sama-sama, juga Kak Kak Dea. Clara dari Sama-sama. Hedipro. Nah mungkin untuk akhiran ini kita mau ucapin nih selamat Hari Anak Nasional. Boleh, Boleh boleh, kan, Kak? boleh, boleh. Oke. Jadi kita akan bilang selamat Hari Anak Nasional tahun 2023 begitu ya Pak. Oke. 1, 2, 3. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2023. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.